أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق مبشرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. Dibaca artinya lah. Mari kita renungi ya makna ayat itu. Dari pertama. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan pertolongan selain Allah? Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka manfaatkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka
tidak bersedih hati. Salam, masuk Pak. Terus? Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pangan Pak Joko. pegangan. Dan Ada. orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang berat. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di salah satu wajah Allah, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ya. Sudah. Itu Pak Yosef di share 120 ya. 19. Baik, mari kita berdoa, mohon kepada Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberkahi Allah ya. Senantiasa dicucurkan rahmat ya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah, diberikan petunjuk di zaman yang penuh fitnah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, bahsul masail. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan apa saja, silakan kalau ada. Pak Yosef dulu, selalu Pak Yosef dulu deh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang tadi dibacakan, ayat 108. 108 dibaca artinya Pak. Sini Pak Darso. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dalam jalan yang lurus. Ini maksudnya apa tadi? Ya. Perumpamaan seperti ini. Jadi memang Bani Israel itu sebetulnya percaya Allah ya. Bani Israel itu juga bahkan mereka bangga dengan kerasulannya ya, Nabi Musa ya, Nabi Daud, dan dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Yakub seterusnya. Tetapi mereka selalu talbis, iman mereka selalu dicampur dengan kekufuran ya, kufur kepada perintah Allah gitu. Ya seperti misalnya
Allah perintahkan hari Sabtu, hari suci itu jangan nyari ikan. Itu di daerah Al-Qomus ya, di sebuah di Laut Al-Qomus, daerah Alia antara Palestina dan Syam ya. Itu sebelum umatnya Nabi Daud. Daud juga rasul dari Bani Israel. Tapi mereka mensiasati ya. Mensiasati gimana caranya? Jadi hari Jumatnya itu mereka pasang pukat ya. Sabtu tetap ibadah, begitu maghrib minggu mereka ambil gitu. Maka Nabi Daud bilang, kenapa kalian melakukan hal yang seperti ini? Ya, kata mereka, itu apa salah kami? Kalian kan katanya minta satu hari untuk ibadah ya, full gitu. Sudah dikasih hari Sabtu, malah kalian mensiasati Allah katanya, mencampurkan kedurhakaan dan ketaatan. Jadi maksud ayat ini adalah orang Yahudi itu Bani Israil itu memang salah satu ciri khasnya tadi selalu mencampur antara iman dan kedurhakaan. Intinya gitu Pak Yusuf. Ya. Lanjut. Pak Ir. Kalau Pak Ir udah nanya udah repot nih. Ini di ayat 106 ya kan. Jadi kalau saya ada di depan itu ada nasyah di dalam Al-Qur'an ya. Di sini ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Bila kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini maksudnya ayat yang lampau. Ya, ayat-ayat itu kan ada dalam ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran itu kan ilmu-ilmu yang bicara tentang Quran ya. Ada yang namanya sebabun nuzul, ada yang namanya balagha, ada namanya ma'ani, ada namanya takyid muqayyad, ada namanya tadi nasih mansukh. Memang ada ayat-ayat yang dimansuh, maksudnya diganti sebetulnya, maksudnya bukan dihapus, diganti dengan yang lebih baik. Misalnya menikah ya. Dulu menikah itu bebas. Para sahabat ada yang isinya 6, ada yang lalu turunlah fangkihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi cukuplah 4 saja batasannya ya, seperti itu. Nah, jadi ada ayat yang dimansuh kemudian diganti dengan yang lebih baik. Itu maknanya, salah satu pengertiannya. Siap, yang lain? Anton? Iya, masih ini seputar yang Islam apa? Pembagian 3 itu yang apa pangan, santri sama food scripts ya. Itu terus terkait dengan istilahnya Islam kebatinan, Islam batin. Islam batin. Itu kan dia ini kan karena berkaitan dengan akidah juga ya, maksudnya. Iya. Jadi bagi istilah dari Jawa itu kan Kejawen. Dalam artian dari lebih dikenal di Jawa gitu ya. Istilah seperti itu ya. Iya, betul. Terkait dengan dakwahnya dulu Wali Songo, Syekh Tidi Jenar. Jadi kalau dari terkait lagi di masa lalu itu kan di zaman Orba utama kan ada kepercayaan. Aliran kepercayaan. Sekarang pun sudah diakomodir aliran kepercayaan. Iya, artinya dia kan termasuknya dalam klasifikasi Islam abangan ya. Itu dalam artian dia tetap punya dasar induk kepercayaannya apa gitu. Misalnya Islam, tapi pada dasarnya dia prinsipnya tidak sholat gitu, artinya tidak mengamalkan syariatnya gitu, hanya sekedar dari sisi kebatinan. Nah, terus kalau misalnya dia dikaitkan dengan istilahnya dari kebatinan itu kan ada juga dalam kalangan Islam syariat sendiri mengamalkan istilahnya kanuragan gitu ya. Kanuragan. Nah, ilmu kebal, ilmu apa. Iya, kanuragan. Nah, untuk golongan seperti ini masuknya dari mana tadi? Gitu. Untuk dakwah ke mereka, karena ternyata di ilmiahin sih mereka ternyata bisa ilmiah gitu dari cerita-ceritanya gitu. Jadi yang model-model begini itu gimana? Pertama tentang kejawen atau kebatinnya. Saya pernah punya teman ustadz. Ya. Terus saya main ke daerah Sokaraja, Purwokerto. Nah, saya nginep di rumah dia 2 hari kalau tidak salah. Nah, saya lihat ayahnya dia tuh baik sekali. Ya, saya dijamu lah. Tapi saya lihat kok dia nggak pernah sholat gitu. Maka saya tanya ke teman saya, Tad, ini kenapa ayah ente nggak pernah sholat? Ya, oh, bapak saya itu kejawen katanya. Orangnya baik luar biasa. Nah, saya hanya memberanikan diri. Iseng, Pak kok nggak sholat? Tujuan ibadah ya kata dia supaya menjadi orang baik. Ya, saya baik nggak sama adik?
Oh baik sekali Pak. Ya sudah katanya. Ya sudah saya nggak mau karena udah tua ya, saya mau diskusi juga nggak enak. Jadi aliran kepercayaan itu adalah batin. Itu dia percaya kepada yang menciptakan langit dan bumi, sama kayak orang kafir Quraisy dulu ya. Tapi mereka mengambil substansial konservatif. Jadi kalau dulu ada istilah Harun Nasution ya, rektor apa namanya UIN dulu, ya, Cak Nur dan sebagainya. Itu ada namanya substansial modern. Jadi orang-orang yang kalau memahami agama itu yang penting substansinya itu ada tuh. Tapi yang modern itu biasanya lulusan Chicago, Alspa dan sebagainya. Nah, substansial yang konservatif ya orang-orang yang mengambil intinya agama dari kalangan konservatif, golongan yang tradisional bahkan cenderung di bawah tradisional. Itu mereka tadi hanya mengamalkan keyakinan saja kepercayaan. Mereka ada ibadahnya tuh kalau malam Jumat dia diam jadi mengingat sang yang kuasa dan sebagainya ada. Tapi mereka ngerti inti-inti tujuan sholat, mencegah perbuatan keji mungkar diamalkan, apa tujuan zakat, mensucikan, dia sucikan dan sebagainya. Nah yang jelas ya tentu sebetulnya pertanyaannya mudah buat mereka. Satu, Bapak mau ikut Nabi Muhammad apa enggak? Sederhananya begitu. Makanya definisi kafir, saya pernah sampaikan, itu sederhana sekali sebetulnya. Orang kafir itu orang yang tidak mau bersahadatain. Tidak mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu, dan tidak mau mengamalkan apa ikrarnya itu. Kan ikrarun bilisan, tasdikun biqalbi. Nah orang kejawen itu tasdikun biqalbi, dia percaya itu Tuhan. Terus kalau kita mau pendekatan ke mereka itu kan karena mereka punya kanuragan ya. Oh, itu baru yang satu tadi. Ini baru yang kedua nih, kedua. Kita harus ngadu ilmu dulu sama dia gitu. Bukan. Kalau misalnya dia ahli pengobatan, kita harus bisa ngobatin juga gitu. Iya. Nggak, ini segmennya beda lagi. Iya, tadi baru segmen yang kejawen ya. Iya, Nah, sekarang segmen yang kedua yang suka kanuragan. Jadi gini, historisasinya. Dulu penjajah itu kan canggih ya. Apalagi waktu Jenderal Malabi terbunuh di Surabaya. Itu Inggris ya, nikah. Itu kan canggih-canggih, khususnya Belanda kan. Nah, orang-orang dulu itu kan pola pikirnya sederhana, sumber daya ininya juga belum banyak. Akhirnya mereka apa? Bagaimana cara melawan senjata mereka yang canggih itu? Karena mereka belum tercerahkan ya, karena Belanda kan pintar dulu. Kamu pokoknya ngaji Yasin aja, apalin Yasin, nggak usah sekolah. Jadi urusan Yasin mah apa? Pokoknya dilanggar aja katanya di musola, tapi nggak usah ngurusin dunia. Pinternya Belanda. Akhirnya yang jadi apa? Mereka akhirnya mengandalkan kekuatan supranatural untuk menghadapi Belanda. Ini historisnya ya. Maka muncullah yang namanya Jaka Sembung, si Jampang sebagainya. Itu mereka mengolah energi untuk menghadapi tadi persenjataan penjajah yang luar biasa. Nah, cuman persoalannya dalam perspektif akidah itu semua intinya kerjasama sama jin. Karena fitrah kita manusia itu tidak melebihi batas fitrahnya tadi. Nabi Muhammad perang ya berdarah-darah giginya di perang Uhud, bahkan Nabi copot dan sebagainya. Nah, mereka menghindari itu berarti menghindari fitrah. Nah, jadi poinnya ada pada disayangkan mereka kemudian bekerja sama dengan jin. Karena yang bisa melakukan hal yang supernatural itu hanya jin. Maka saya pernah bilang, orang yang bisa ngeliat jin itu karena ada jinnya. Sederhananya begitu. Ya. Jadi siapapun orang di sini ada ini di tubuh kamu, Ustaz Danu itu ada jinnya. Nah, kita diharamkan untuk ta'awanu kerjasama dengan bangsa jin. Ya. Nah, jadi kanuragan itu tujuannya baik untuk menghadapi penjajah. Cuman kan mereka belum punya senjata nih. Bagaimana caranya? Akhirnya tadi ya, mungkin syaitan menggelincirkan mereka akidah tauhid mereka sehingga kemudian larilah ke kanuragan yang kebal-kebal tadi. Ya, makanya kata Imam Syafi'i apa? Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang, bisa jalan di air, nggak usah takjub. Ya, kalau mereka menyelisihi syariatnya Rasulullah, maka acuan kita adalah syariatnya Rasulullah. Rasulullah nggak kebal-kebal, ya sudah kita ikuti. Jadi agama itu acuannya dari Rasul. Begitu tuh. Nah, bagaimana cara menghadapi mereka? Ya kita harus tadi kuatkan akidah, pahamkan akidah bahwa
ayatnya ada jelas di surat Al-Jin juga ada, kita tidak dilarang untuk kerjasama dengan mereka. Kalau mau kuat badannya ya kayak aderai lah, fisiknya dikuatkan, tapi dikombin dengan spiritualitas. Nah, sehingga ketika ada spiritual, kalau Nabi dikasih mujizat, itu kekuatan. Tapi jalurnya benar kan, tauhidnya bersih kan. Kalau tadi orang-orang yang takarubnya luar biasa, namanya para wali, itu nanti dikasih karomah. Tapi itu tidak bisa diandalkan, dipraktekkan, kemudian kalau ada acara-acara di Banten itu kan suka kebal. Enggak, itu merusak akidah justru. Karomah itu Allah kan beri ketika hambanya tadi memang membutuhkan. Gak usah diminta, Allah akan kasih. Contohnya kayak Nabi Daniel, dimasukin raja ke kandang singa. Ya karena dia wali, dia ngobrol sama singanya. Singa katanya, kalau kamu makhluk Allah, kamu apapun atas kemauan sendiri, makan saya. Tapi kalau kamu makhluk Allah dan apapun yang kau lakukan adalah atas izin Allah, maka aku yakin kau tidak akan makan aku. Ya kata singa, iyalah saya nggak mau makan, saya kan berkabar atas kemauan Allah. Jadi malah jadi teman. Ya bingung rajanya. Ini bukan ilmu kanuragan, bukan. Tapi karena takarubnya sama Allah luar biasa. Gitu ya. Jadi pendekatannya harus. Nah inilah seperti media-media tarbiyah kayak gini lah. Sebetulnya tujuannya itu meluruskan. Kita tetap dapat karomah nih, tapi tauhid akidah kita bersih. Kan tauhid kita melenceng, waduh bahaya. Tauhid kita tersentuh syirik, bahaya. Ibadah kita batal. Itu problemnya. Nah, kalau ada orang sekarang masih senang yang kayak gitu, pasti dia nggak belajar kayak gini, nggak tarbiyah. Hanya belajarnya fikih, mata tasawuf itu doang pasti itu. Makanya yang bagus itu akidahnya kuat, baru tasawuf, fikih, tasawuf tuh. Kalau langsung ke tasawuf akidah nggak paham, ya tadi repot nantinya. Akhirnya nggak mau jihad. Ini ada tagar MUI bubarkan, anteng aja, udahlah itu mah. Begitu modelnya. Gitu ya. Jadi tasawuf itu bagus. Tapi akidahnya dulu kuatkan. Itu tadi. Itu udah bertahun-tahun tuh gondok. untuk ketemu ya. Anak koreksi, jadi berarti anaknya harus ruhnya lebih kuat ya setelahnya. Oh iya. Kalau pengen hebat, ruhnya kita kuatkan. Sama Allahnya yang kuat. Nanti Allah kasih maksudnya. Ya. Karena lebih. Lagian kalau orang kebal nanti jihad nggak mati-mati, nggak dapat bidadari lama gitu. Wong sahabat aja 70 meninggal yang hafal Quran kan, waktu di zaman Nabi kan, ya Hamzah bahkan di jantungnya dimakan sama Hindu. Hamzah kurang hebat apanya? Singanya Allah kan, tapi tetap sesuai dengan sunatullahnya Islam syariah gitu. Ya. Makanya biasanya yang suka-suka kayak gitu tuh, ya tadi karena akidah nggak belajar. Dari pikir langsung tasawuf. Ya senangnya kayak gitu, walaupun udah kiai pun sama kayak gitu. Dan itu bahaya sebetulnya. Jadi menggelincirkan akidah. Tapi karena tidak ngerti ya kita maklumin ya. Pasti dia. Tapi kalau insya Allah kalau antum tarbiyah nih runut, insya Allah. Setelah ini antum silakan belajar apa saja, mau tasawuf, apil, sapat sekalipun, insya Allah tetap kokoh tauhid kita. Jadi kalau sekali masuk 4 kali nggak masuk ya repot. Nanti inputnya kecuali kayak Pak Ir ya tetap akses. Saya tetap mengakses ini ya kepada materi-materi yang sifatnya general umum. Tapi kalau ada materi yang skrip ya saya tidak akan. Ya kalau kali ini kan ada pertanyaan orang juga baca, jamaah saya baca. Begitu saya kira. Ada lagi? Pak Joko? Ada? Belum, Pak. Siap. Pak Yono. Ini hubungannya antara Dajjal. Maaf, ini diminum dulu. Silakan. Saya tadi lupa mau beli gemblong. Buru-buru. Diminum. Minum Pak Yasir. Ini Pak Ustaz. Dajjal. Dajjal, ya. Dengar gitu ya di ceramah-ceramah bahwa Dajjal itu sudah ada. Dajjal sudah ada. Sudah ada bahkan diikat gitu ya pada zaman Nabi. Oh. Iya, saya pernah dengar ceramahnya itu. Isa pun sudah dilahirkan dan diangkat gitu ya. Diangkat oleh Allah gitu kan. Iya. Terus sekarang kaitannya dengan Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi ini di dalam cerita-cerita atau sunah-sunah Nabi itu apakah memang sudah dilahirkan atau memang belum? Belum gitu. Baik.
Hadisnya sahih semua, ulama mensepakati dan mutawatir ya, bahwa Dajjal itu akan keluar nanti. Tapi Dajjal memang ada yang meriwayatkan yang seseorang yang bertemu dengan dia. Tapi Dajjal itu di mana ya dan bagaimana keadaannya, wallahu a'lam. Tapi Dajjal memang ada dan nanti akan keluar. Ya, kalau pertanyaan sudah ada, iya sudah ada. Ya, seperti Ya'juj Ma'juj sudah ada material dasarnya maksudnya. Tapi posisinya di mana, bentuknya Ya'juj Ma'juj kayak apa, wallahu a'lam. Karena itu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nah, kemudian apa tadi? Nabi Isa itu dia diangkat, ada Nabi Isa, tapi diangkat. Nah, cuman di mana diangkatnya, maksudnya diletakkan di mana, diletakkan di makom di mana, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu saja. Tapi yang pasti hadis mengatakan nanti turun ya, di Masjid Menara Putih nanti di Syam itu, ya, dan dia akan membunuh si Dajjal tadi. Terus yang ketiga apa tadi? Imam Mahdi, oh iya, Imam Mahdi itu di akhir zaman nanti akan dibaiat di depan Ka'bah ya oleh kaum muslimin ya. Dan itu sudah ketika Imam Mahdi sudah dibaiat berarti ini sudah ibarat tasbih tali kiamat besar sudah mulai satu persatu udah dekat ya. Nanti seperti tali tasbih teng gitu ya. Nah, tapi apakah Imam Mahdi sudah ada? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Apakah sudah dilahirkan? Wallahu alam, enggak ada, belum lah, jangan mereka-reka itu jangan, tidak ada yang tahu. Tapi nanti akan diketahui oleh orang-orang yang diberi oleh Allah basyirah. Ya mungkin orang-orang yang bersih sekali akidahnya atau enggak usah khawatir. Nanti mereka akan memberitahu kita kok bahwa dialah Imam Mahdi. Maka kita pilihannya hanya ada dua, memilih beliau sebagai pemimpin kita atau kita kufur. Tapi kita insya Allah orang yang tauhidnya bersih benar pasti paham, pasti memilih beliau menjadi pemimpin, menjadi pembarisan beliau. Ya, begitu Pak Yono. Jadi nggak usah khawatir. Yang jelas Imam Samudra udah meninggal ya. Ada lagi? Nambahkan dikit. Ya. Kalau di foto di share di grup. Ini pemikiran orang-orang Nasrani itu ya yang mengenai turunnya Nabi Isa itu ya, turun Nabi Isa itu mereka mengimani juga gitu. Siapa? Nasrani itu mengimani juga bahwa Nabi Isa itu akan turun juga gitu, tapi untuk ya meluruskan jalan mereka, meluruskan domba-domba gitu. Nabi Isa diturunkan Allah ya. Itu misinya adalah satu. Ya. Misinya dua, meluruskan akidah orang Kristen yang konsep Trinitas. Ya. Bayangkan coba di surat As-Saff ayat 9, Nabi Isa itu yang ngomong bahkan setelah aku ada Nabi Muhammad. Coba lihat surat 61 ayat 9 kalau nggak salah. Artinya aja. Ayat 9. Dialah yang mengutus ya? Iya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Bukan yang wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Ayat berapa itu? 3 ya? Musaddiqan yang ada tulisan mim ba'di ismu Ahmad. 6 ya, coba artinya baca. Dan ingatlah. Iya, dan ingatlah. Wa isqala. Ya, dan ingatlah. Isa bin Maryam yang Bani Israel. Ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Oke, pelan-pelan. Terus kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku. Siapa namanya? Yang namanya Ahmad. Oh, sudah. Jadi Nabi Isa sendiri yang ngomong. Itu di Taurat ada, di Injil ada. Hai kaum Bani Israel, aku berikan kabar gembira buat kalian. Bahwa sepeninggalanku nanti ada Rasul, ya, namanya Ahmad. Itu kalau secara bahasa begini. Aslinya adalah Hamid, isim fa'il ya, Hamid. Nah, kalau ada
orang yang hamid itu artinya orang yang relasinya dengan Allah itu hebat sekali. Nah, maka Nabi Muhammad itu ada namanya dua, ada Muhammad, ada Ahmad. Kalau Muhammad itu yang memberi nama kakeknya Abdul Muthalib. Beliau waktu bayi dibawa ke Ka'bah. Ya. Lalu beliau bilang ke orang-orang kafir, cucu saya itu namanya Muhammad. Lalu mereka pada nanya, apa itu Muhammad, asing gitu. Yang ada Mahmud, ya misi maf'ulnya Mahmud. Hamidah yahmidu hamdan atau hamidun wadaka mahmudun. Nah, kenapa Muhammad? Karena di kalangan orang Arab, bahasa Arab, itu yang namanya Muhammad itu maknanya adalah orang yang relasi horizontalnya itu luar biasa. Kan dia orang yang sangat amanah ya. Bahkan sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy karena hubungan dengan relasi dengan sesamanya itu luar biasa. Nah, kalau Ahmad, Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Itu sebenarnya dari kata Hamid. Ahmad itu berarti orang yang relasi dengan Allahnya luar biasa. Nabi Muhammad itu sebelum jadi Rasul pun dia sudah bertahanus, bertakarub luar biasa. Maka disebut dengan Ahmad. Jadi menjawab Pak Bejono, Nabi Musa sendiri juga mengatakan nanti ada nabi terakhir namanya Ahmad. Nah, kemudian kok begitu disodorkan, diselimpang, diinhirafkan, diselewengkan oleh tokoh-tokoh Bani Israel, khususnya dari umat Nabi Musa ya, dan Nabi Isa di konsili ya, itu yang merubah menjadi konsep trinitas. Nah, Nabi Isa nanti misinya dua, meluruskan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah menjadi mujahid syariat Islam. Itu misinya. Ya, Nabi Isa. Begitu Pak Bejono. Ya. So, Nabi Isa itu nabi yang masih bujangan ya, umur 33. Iya, dia tidak punya istri. Miskin lagi. Dia rumahnya langit. Mujizatnya orang mati bisa atas izin Allah bisa sembuh. Umatnya berarti ikut syariatnya. Kalau yang menikah gimana? Yang mana? Nabi Isa. Karena kan bujangan jadi. Iya, dia bujangan. Ya, bukan kan dia tidak nikah, belum sempat menikah. Ya, umatnya sih nikah juga. Tapi syariat kita nggak tahu. Syariat itu kan masing-masing ya. Kalau tauhidnya sama, la ilallah, man Isa Rasulullah, Musa Rasulullah, Nabi Muhammad. Nah, syariat itu nanti ada derivasinya, ada perbedaan-perbedaan. Kita dengan Nabi Isa, sholat ada, Nabi sama. Zakat ada, sama. Cuman improvnya itu disesuaikan dengan keadaan umat. Ya. Karena kita kecil-kecil, makanya kata Nabi Musa, Muhammad kalau 50 ayat, 50 waktu, umat kamu sholat, 5 kali aja. Dipanggil, malah ada sehari 50 kali kan, waktu Isra Mi'raj kan. Kata Nabi Musa, nggak sanggup dah, coba. Alhamdulillah cuma 5 kali kan ya, alhamdulillah ya. Coba kalau 10 kali, nanti repot. Lagi nyetir, aja lagi. Ya begitu kira-kira. Ada lagi? Pas ya? Baik. Tolong di-share di grup yang bawah. Saya membawakan foto. Di-share di grup, Pak Joko. Ini nggak tahu. Oh, ini grupnya yang hadir. bukan yang di grup. Oh, sama. Ada kendala. Ini ada apa ini? Saya Ustaz ya. Kita Ustaz ya. Ini biar kelihatan semua itu. Dari sana dari sini boleh. Jadi memotivasi. Baik, sekarang materi ya, 15 menit. Pertama, tarbiyah itu agar kita sahih, salamatul akidah kita selamat. Yang kedua agar sahihul ibadah kita benar. Yang ketiga agar matinul khuluq, akhlak kita itu baik. Yang keempat, kemarin apa ya? Kalian ya? Hah? Kemarin apa? Poin apa? Mujahadatun. Mampu mengelola hawa nafsu. Nah, sekarang poin yang kelima adalah qadirun ala nafs ala kasbi, mampu hidup mandiri. Materinya mampu hidup mandiri itu maksudnya begini, kita ini jangan sampai terbelenggu oleh orang lain. Contoh orang terbelenggu oleh orang lain misalnya ya, contoh apa, kita tinggal sama mertua. Memang nggak apa-apa, ya bagus saja.
Tapi gimana ya? Kalau mau ngasih nasihat istri takut mertuanya tersinggung, itu namanya terbelenggu ya. Kemudian kita misalnya kerja juga sama mertua, waduh serba nggak enak tuh, ya. Atau kita masuk organisasi tapi orangnya sangat mengkooptasi kita, jadi kita nggak merdeka, itu juga namanya tidak mandiri. Maka Muslim itu hidupnya merdeka. Dia hanya mengilahkan Allah, yang paling ditakuti Allah, yang paling disayangi Allah, yang paling disandari Allah. Merdeka. Jangan mau terkooptasi oleh makhluk, apalagi yang mengkooptasi adalah mengarahkan kita ke yang tidak lurus. Ya. Misalnya kamu liko nggak, ngapain liko? Itu berarti titik mengkooptasi kita itu, yang tidak baik ya. Hati-hati. Syaitan itu ada yang bentuknya jin, tapi juga ada syaitan bentuknya yang mengalihkan kita dari jalan Allah, itu namanya syaitan. Walaupun misalnya istri kita mau tahajud malam-malam kok digandulin sama istri, mau udah tidur aja bang. Itu istri kita sedang menjadi sifat setan, bentuknya si istri gitu kan. Nah, semua yang memalingkan kita dari Allah itu setan. Baik. Jadi ini konteksnya sesuai yang Pak Yusuf kemarin membahas ya, tentang kemandirian ekonomi ya. Jadi kita harus mandiri secara ekonomi. Dalilnya lihat surat 915. Ya, setidaknya ada 5 alasan ya kenapa kita harus mandiri secara ekonomi. Pertama dalilnya ini. 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ya. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang ini? Baik, yang baik, dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. maknanya apa ini? Jadi kerja itu perintah Allah. Karena kerja perintah Allah, kerja itu ibadah. Ya, bahkan jihad bagi orang laki-laki. Kata Nabi, man kasbal halal li nafsihi wa li walidihi wa li usratihi fa huwa fisabilillah. Siapa yang mencari nafkah untuk dirinya, untuk menjaga kehormatan orang tuanya, anak-anak keluarganya, maka dia adalah pejuang. Jadi Allah memerintahkan kita kerja. Jadi kerja itu ibadah. Sekali lagi, ibadah tidak harus di masjid saja. Di masjid memang ada ibadah mahdoh, tapi di luar masjid juga 24 jam kita ibadah, termasuk kerja. Kalau kerja kita niatkan ibadah, subhanallah, double pahalanya. Pahala ibadahnya, pahala dapat gajinya dikasih ke istri, dihitung sedekah ya. Kemudian pahala menjaga kehormatan keluarga. Itu luar biasa. Maka kalau ada orang nggak kerja, orang Islam nggak kerja, ya itu berarti menyelisih perintah Allah. Karena perintah Allah kita harus kerja. Satu ya. Yang kedua, Rasul bersabda, yadul ulya khairan min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Apa maknanya? Ketika orang sudah bekerja mandiri, insya Allah ada lebihnya. Nah, lebihnya diberikan ya, kepada yang membutuhkan, khususnya keluarga kita. Nah, itu di mata Allah kita itu terbaik, karena kita menjadi tangan di atas hasil dari kerja kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, suatu hari Rasulullah pulang dari perang di Madinah, di pinggir Madinah. Beliau mencium tangan seorang laki-laki yang tangannya kapalan kasar. Sahabat sampai bingung. Dicium, didoakan oleh Rasul. Ini tangan tidak akan tersentuh neraka. Maknanya apa? Orang yang kerja keras itu sangat dimuliakan. Ya, keras. Apalagi mohon maaf Pak Jokowi, posnya kan 2 ya, istrinya 2 ya. Pak Irianto panas ini jadi. Berarti harus lebih keras. Berarti pahalanya lebih besar. Kalau kita 1 ya, beliau pahalanya 2. Nah, jadi Allah dan Rasulnya amat sangat menghargai orang yang mau mencari nafkah dengan kerja keras. Ya. Lalu diberikan untuk anak istrinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada hadis yang sahih menyebutkan ada
dosa yang tidak bisa dihilangkan oleh istighfar. Ya. Sahabat nanya, terus oleh apa ya Rasul? Hanya bisa dihapuskan oleh kelelahan kita dari bekerja. Saya Bapak Jono malam selonjor kan, habis nganterin galon kan, kakinya pegel gitu. Nah malam-malam, aduh pegel ini ya, sambil minta pijit istri, nah itu berguguran dosanya. Dosa-dosa yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang gede-gede itu berguguran. Berbisa sekali ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, mengapa kita harus mandiri secara ekonomi? Bahwa walillahil izzatu walil rasuli walil mu'min. Jadi mukmin yang baik itu mukmin yang punya izzah. Nah, salah satu mukmin yang punya izzah itu adalah orang yang mau bekerja keras, lalu dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan dia bisa membantu keluarganya dan yang lainnya. Itu disebut dengan kuwatul izzah. Kuwatul izzah. Inilah 5 poin saja. Ya, jadi ngaji nggak usah lama-lama, yang poin-poinnya masuk lah kira-kira gitu ya. Nah, baru kita kaitkan dengan program Pak Yosep. Pak Yosep silakan presentasi singkat saja apa yang akan antum sampaikan. Saya mohon nanti direspon, ditanggapi, terutama Pak Ir, ya. Ilan tanggapi, ini yang udah punya pengalaman, Anton, Pak Joko itu. Maksudnya apa? Kalau memang ini realistis, ini bisa kita kerjakan, yang paling penting bareng-bareng. Ayo, siapa takut? Ya, mana 1 dari 9 rezeki itu adalah lewat usaha. Silakan Pak Yosef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pada harus lupa ya. Ahli juga ahli usahanya. Online. Ya, berawal dari pengalaman saya hampir 30 tahun di pabrik ya. 30 tahun di pabrik.